Baiklah anak-anak Miss yang ada di rumah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa. Bagi anak-anak Miss yang ada di rumah, ambil sikap berdoa. Miss akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami akan belajar dari materi pembelajaran kami hari ini. Berikan kami kebijaksanaan dan roh pengertian, agar kami memahami setiap materi yang disampaikan hari ini. Dari awal hingga akhir Tuhan yang berkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kompetensi inti pada pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berintegritas secara efektif dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, berdasarkan teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Keempat, mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Kompetensi dasar 1, mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Kedua, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. 3, memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Indikator hasil pembelajaran yaitu 1, siswa memahami arti martir dalam kehidupan pengikut Kristus. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat memahami arti martir dalam kehidupan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu belajar dari para martir, Matius 24 ayat 8 sampai 13. Martir berasal dari kata Yunani yang berarti saksi atau orang yang memberikan kesaksian, seseorang yang mati karena mempertahankan kepercayaan dan imannya. Kita akan belajar dari beberapa tokoh yang mati martir. Yang pertama, Polikarpus. Polikarpus hidup di zaman Kekaisaran Romawi. Polikarpus adalah murid Yohanes, yaitu murid Tuhan Yesus yang melayani di kota Smyrna yang sekarang disebut sebagai Izmir di Turki sebagai seorang uskup. Dia hidup di zaman Kekaisaran Romawi Marcus Aurelius Antonius pada tahun 1602 sampai 1080 sebelum Masehi. Walaupun Marcus Aurelius dikenal sebagai kaisar yang baik, tetapi sejarah mencatat bahwa di masa pemerintahan terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Saat itu orang-orang Kristen dikejar serta dianiaya karena dianggap kafir. Polikarpus juga adalah orang yang sangat disegani baik oleh orang Kristen dan bukan pada masanya. Nah, ungkapan yang diberikan oleh Polikarpus sewaktu itu adalah 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya? Karena ungkapan ini, maka Polikarpus dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Dia tewas sebagai seorang martir bagi Kristus pada usia 87 tahun. Yang kedua adalah John Wycliffe. John Wycliffe lahir di sebuah desa kecil di Yorkshire, Inggris tahun 1325 dan menempuh studi teologinya di Universitas Oxford. Dia melayani dan berjuang demi Kristus, tetapi ironisnya dia ditolak dan dianiaya oleh gereja dan bukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. John Wycliffe berjuang melawan pengajaran-pengajaran yang salah di dalam gereja. Saat itu Alkitab hanya tertulis dalam bahasa Latin, sedangkan John berjuang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris.
Setelah dia melakukan hal tersebut, kemudian John mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Apa yang John lakukan ternyata tidak disukai oleh beberapa gereja. Pihak gereja meminta John untuk tidak mengajarkan doktrin-doktrinnya, sehingga kedudukannya sebagai pengajar di Oxford dicopot. Bahkan John sempat diasingkan oleh gereja, tetapi semuanya tidak menentukan atau meruntuhkan semangatnya. 31 tahun setelah Wycliffe meninggal dunia, gereja mengadakan rapat yang disebut sebagai Konsili Konstate yang memutuskan bahwa John adalah seorang yang sesat sehingga jenazahnya harus dilemparkan jauh dari gereja. Melalui keputusan tersebut, maka jenazah Wycliffe diangkat dari kubur, dibakar dan abunya dibuang ke Sungai Rin. Tokoh yang ketiga yang dapat kita pelajari yaitu William Tyndale. William Tyndale lahir pada tahun 1494 di dekat perbatasan Wales, Inggris. Tyndale adalah orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris seperti Ibrani, Yunani, Jerman, Latin, dan juga bahasa Spanyol. Dia pernah bersekolah di Oxford dan Cambridge. Dengan kepintarannya tersebut, Tyndale akhirnya menyerahkan hidupnya untuk mempelajari Alkitab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Ia dicatat sebagai orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Inggris. Alasan William menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris adalah karena keyakinannya bahwa kebobrokan gereja terjadi karena firman Allah tidak diajarkan secara benar kepada rakyat. Gereja pada saat itu tidak menyukai apa yang dilakukan oleh William Tyndale sehingga terjemahannya dianggap sebagai terjemahan yang salah dan menyesatkan. Gereja mulai bergerak untuk membatasi pengaruh William Tyndale dan terjemahannya. Tyndale ditangkap dan dipenjarakan di Puri, Vilfort, Brussels atas perintah Raja Henry ke-8 pada tahun 1535. Karena tidak membuat semangat dan iman Tyndale runtuh, dia berkhotbah di beberapa penjara kepada sipir penjara dan orang-orang di sana dan membuat mereka banyak bertobat. Pada tanggal 6 Oktober 1536, keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada William. Dia dihukum gantung dan dibakar di kota Vilfort. Di tengah penghukumannya tersebut, Tyndale berseru, "Tuhan, buka mata Raja Inggris." Ironis memang, William dihukum mati oleh gereja karena melakukan pekerjaan Tuhan. Tokoh yang berikutnya yang bisa kita pelajari yaitu John Bunyan. John Bunyan lahir pada tanggal 30 November 1628 di Harrowden, Essex, Inggris. Dia adalah seorang sastrawan jenius. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Pilgrim Progress, artinya perjalanan seorang musafir, yang diterbitkan pada tahun 1678. Pada masa mudanya, Bunyan adalah seorang pemabuk dan sering melakukan pelanggaran seksual. Dia pun mengaku sering mengutuk, menyumpah berbohong, dan juga menghujat Tuhan. Dan sampai akhirnya dia bertobat dan dipakai Tuhan berkhotbah di desa-desa sekitar Bedford. Pada tahun 1660, di saat Raja Charles II memerintah Inggris, terjadilah penganiayaan kepada orang-orang Kristen non-konformis atau orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan gereja Inggris. Salah seorang ditangkap adalah John Bunyan. John Bunyan dipenjara di Bedford selama 12 tahun. Kondisi penjara yang buruk tidak membuat semangat iman John runtuh. Dia tetap berkarya lewat tulisan-tulisannya. Pada tahun 1672, Raja Charles II membatalkan semua hukuman dan Bunyan dibebaskan. Dia terus berkarya, pada akhirnya dia meninggal dunia pada 31 Agustus 1688 di London. Dan tokoh martir yang berikutnya kita bisa lihat yaitu Dietrich Bonhoeffer. Pada abad modern, tepatnya pada masa Nazi berkuasa di Jerman dan wilayah Eropa, seorang pendeta di sebuah gereja Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer menolak kebijakan Hitler atau pemimpin Nazi untuk melenyapkan orang-orang Yahudi atau memperbudak mereka.
Pada waktu itu gereja di Jerman terpecah dua. Ada gereja yang mendukung Hitler yang disebut gereja negara karena mereka percaya pada propaganda Hitler bahwa orang-orang Yahudi pantas dipersalahkan oleh kematian Yesus. Ada gereja yang menolak kebijakan Hitler yang disebut gereja mengaku. Bonhoeffer adalah pendeta gereja yang mengaku baginya menolak kebijakan Hitler sekalipun diancam atau dibunuh adalah caranya untuk mempertahankan anugerah keselamatan yang mahal harganya tersebut. Anugerah itu tidak bisa dipakai untuk tunduk kepada penguasa-penguasa yang berbuat jahat atau tidak adil. Pada akhirnya, Bonhoeffer ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Hitler. Namun ia berhasil memberi teladan kepada umat Kristen di Jerman untuk tidak tunduk kepada ketidakbenaran. Ia mengajarkan umat untuk menyuarakan kebenaran meski harus menghadapi kesulitan bahkan kematian. Dalam bukunya yang sangat terkenal yaitu Cost of Discipleship menyajikan analisa mendalam bahwa penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan murid-murid Kristus. Buku ini mengilhamkan banyak orang di seluruh dunia untuk teguh mempertahankan iman percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dari tokoh-tokoh para martir yang sudah kita dengarkan tadi, apa yang membuat para martir mau bertobat demi imannya kepada Tuhan Yesus? Yaitu bagi para martir tersebut, sosok dan pengajaran Yesus begitu berharga sehingga harus dipertahankan dalam kehidupan. Mengapa Tuhan Yesus sangat berharga? Yaitu bahwa Tuhan bukan hanya sebagai Yesus adalah Tuhan, tetapi juga sumber kehidupan. Bagi mereka, hidup tanpa Yesus jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan hidup tanpa harta sekalipun. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi para martir, tapi mereka tetap bertahan dengan keyakinan akan kebenaran. Yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini ada 3. Yang pertama, seorang martir Kristen adalah seorang yang mati demi imannya daripada meninggalkan Kristus. Yang kedua, para martir Kristen mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak dapat membela Tuhan apapun kondisinya. Ketiga, para martir Kristen adalah teladan anugerah di bawah tekanan. Mereka mengajarkan tentang kebenaran. Anak-anak Miss yang ada di rumah, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini dan kita akan akhiri di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas buat materi pembelajaran yang telah kami terima hari ini. Biarlah kami mengerti dan memahami setiap pembelajaran kami. Ajar kami untuk lebih mengerti lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak Miss yang ada di rumah, sekian materi kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di materi yang baru